kita perlu. Oke, Bapak Ibu, jadi kurang lebih ini ya poster yang kemarin dilihat. Nah, sebelum Ketutup, kita Mas. gimana? Ketutup nggak kelihatan, Mas Arif. Oh, ketutup Poster. ya? Masih sekarang? Masih, Mas. Masih. Iya. Oke, sorry. Share screen. Sekarang gimana? Oke, sip. Sudah ada. Oh, sudah ada ya. Oke, jadi Bapak Ibu sebelum kita mulai ada beberapa ya, biarpun santai tapi tetap ada aturan mainnya gitu supaya lebih terkelola lah. Nah, yang pertama itu semua partisipan itu wajib mencantumkan nama lengkap di profil akun Zoom, bukan nama panggilan. Lalu yang kedua, mengaktifkan kamera jika memungkinkan. Yang ketiga itu memute mikrofon jika tidak sedang sharing. Yang keempat, durasi sharing setiap member adalah maksimal 10 menit. Panitia akan menyampaikan reminder jika waktu akan berakhir, seperti itu. Jadi nanti supaya porsinya merata ya, gitu, masing-masing semua bisa sharing, kita ada timekeepernya nih. Tapi kita menyesuaikan sih, kalau memang, wah kira-kira menarik nih, oke kita lanjut. Oke, selanjutnya untuk rundown mungkin Mbak Aya, silahkan bisa disampaikan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Arif. Berikut untuk rundown Hangouts kita hari ini. Untuk yang pertama, kita start Hangout di jam 9.30 sampai 9.40. Kita akan ada networking session dulu. Jadi nanti di networking session akan Mas Akbar akan membuat breakout room, mungkin satu breakout room maksimal 5 orang. Jadi kita juga bisa menambah network ya di dalam komunitas ini. Kemudian setelah networking session, kita akan ada pembukaan, pembacaan ground rules dan rundown. Kemudian yang ketiga ada membership info update yang akan dijelaskan oleh Mbak Novelli. Dan yang keempat, main acaranya yaitu sharing session terkait PMO. Dan yang kelima, kita akan ada pengumuman pemenang dan akan ada hadiah sebanyak 2 buah gift dari PMOPI. Dan yang terakhir, kita akan conclusion dari sharing-sharing kita hari ini, kemudian closing, dan ada foto bersama. Oke, jadi ada 6 agenda ya kurang lebih hari ini. Ya, betul, Mas Arif. Oke, kalau gitu kita lanjut ke yang utama, yaitu sharingnya nih, yang jadi core-nya acara Hangout kali ini. Nah, jadi kemarin kan kalau nggak salah kita sempat polling ya. Polling, betul, di Telegram terhadap 3 subtema yang akan dibawakan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama ada share what next for your PMO service in 2022, lanjut ada share your PMO retrospective and next improvement, dan yang terakhir ada when do you think your organization need a PMO. Nah, dari hasil polling itu mungkin Bapak Ibu di sini penasaran gitu hasilnya seperti apa sih. Nah, kalau dari hasil analisa panitia sendiri, untuk yang di nomor 1 ini ternyata lebih besar, tapi tipis. Karena di sini itu 36%, lalu yang kedua 32%, dan yang kedua lagi 32%. Ini lebih ke untuk kita menggait antusiasme member gitu. Kira-kira topik mana sih yang akan nanti dibawakan lebih intens, seperti itu sih Mbak Aya dan Bapak Ibu semuanya. Nah oke, kalau gitu mungkin kita bisa masuk nih. Bapak Ibu kira-kira ada yang bersedia untuk jadi volunteer pertama? Sorry, Mas Arif, kita breakout room dulu untuk networking. Lupa tadi. Oh iya, oke. Sorry. Oke, silakan Mas Sama Akbar. si Feli kan juga belum ini membership info update-nya. Oh oke, iya. Ampun ya, ada breakout room. Silakan, mungkin breakout room udah bisa nggak sabar Pak Arif. Iya. Oke. Iya nih masalah nih. Selamat pagi rekan-rekan semua. Untuk pagi ini kita awali dengan persiapan kopi dan tehnya masing-masing sambil kita ngobrol-ngobrol. Dan setelah ini kita akan buka breakout rooms, beberapa breakout room, di mana di breakout room ini kita kenalan dulu, nggak lama-lama, paling lama 5 menit. Di situ kita kenalan aja dulu. Silakan teman-teman untuk saling
mengenalkan, termasuk dengan panitia juga ya, termasuk dengan organizer juga, untuk saling mengenalkan dari mana dan dari company apa, disebutkan aja nama company-nya apa gitu. Jadi biar kita tahu, oh Mas Arief dari company MNC misalnya, dan Mbak Tiko ini dari company apa, kayak gitu. Ya jadi kita saling kenal, saling tahu. Dan bahkan mungkin juga tinggalnya di mana, karena jangan-jangan deket-deketan nih, jangan-jangan Iya, satu iya. kompleks, satu wilayah Betul, gitu. betul, Mas Akbar. Karena kan kita kenalnya cuma lewat Zoom doang, siapa tahu tetanggaan ternyata gitu. Oke, kalau gitu izin saya buka breakout room-nya. Ini saya sudah otomatis bagi-bagi beberapa, ini termasuk juga organizer. Silakan kalau gitu saya mulai, itu set di maksimum 5 menit. Oke, silakan. Bro, gue Ya. bertiga sama Pak Salani sama Greg doang nih. Nggak Oh ada gitu. membernya. Tunggu bentar ya. Tapi Zoom gue yang ini nggak masuk room. Oke, nggak apa-apa juga soalnya ini apa namanya, belum banyak ya membernya. No problem. Mbak Tiko, Halo pagi. Aduh, ya Mbak kirain Tiko. belum di approve. Ternyata saya belum ngeklik ininya. Iya, join Mikrofon. audionya. Mbak Tiko, kita lagi networking dulu di breakout room. Udah Oh ada iya request ya. untuk networking breakout room ya? Oh iya. Back request-nya bentar. Tak pindahin dulu, bentar. Oke, siap. Silakan.
Pak keluar dari grup, Pak. Oh ya, nggak apa-apa Pak Diki. Salah pencet izin. Nggak apa-apa. Ini kita udah tutup juga backup room-nya, udahan networking-nya, biar kita bisa lanjut. Oke, gimana waktunya tadi 5 menit? Cukup atau? Masih kurang, Mas. Kurang ya. Masih perkenalan. Oke, ya mudah-mudahan dicukup-cukupin aja dulu. Entar kita di sini aja kenalan lebih lanjut. Oke, silakan Mas Atif, agenda selanjutnya. Ya, tadi kan kita udah perkenalan ya satu sama lain di breakout room. Nah, tadi ada yang lagi di jalan gitu kan, belum bisa open cam, nggak apa-apa. Nanti kalau udah bisa Feli dulu. ya, nanti kita masuk lagi ke sini. Oke, ya, jadi setelah breakout room, agenda selanjutnya adalah pick the topic you need to share. Mas Atif, maaf. Ke Mbak Feli dulu, Mas Arif. Mas Arif kayaknya Enggak, Mbak Aya harusnya nih yang ngasih agenda nih. Belum hafal Pak Arif, Mas Arif nih. Oke. Membership update ya. Atau belum ngopi nih kali. Belum ngopi nih, Pak. Iya. Oke, Habis silakan begadang Mbak kayaknya. Feli. Punya baby. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di acara Hangout yang ketiga ya. Thank you banget nih udah excited datang hari ini instead of pergi kemana gitu ya Sabtu pagi. Oke, nama saya Noveli. Mohon izin saya mau share screen. Mungkin saya cuma perlu waktu sebentar aja kok, kayak 2 menit gitu. Oke, di sini saya kebetulan dengan Mas Nana itu handle untuk sertifikasi. Membership. Sorry, sertifikasi. Lagi baca tentang sertifikasi. Perlu Tentang kopi juga membership. kelihatannya. Iya nih Pak, belum pada ngopi Pak. 2 earphone kepagian kali kita ya. Oke, membership kita tuh sudah berjalan 1 tahun ya, 1 tahun sejak waktu itu kita launching itu pas ini ya, launching buku itu Desember 2020. Desember 2020 tuh kita launching buku PMO bersamaan dengan program membership gitu. Jadi free membership 1 tahun untuk setiap pembelian buku dan itu masih berlaku sekarang. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah menerima untuk kartunya namanya membership perdana. Bagi Bapak Ibu mengingatkan kembali jika ada yang misalnya beli lebih dari 1 buku dikasih ke rekannya, bisa mohon rekannya juga kalau mau jadi member PMOP dipersilahkan. Nah, ini untuk yang tahun berikutnya. Nah, karena sudah masuk ke tahun kedua, untuk membership berikutnya di tahun sampai 2022 ini, kita ada sedikit adjustment gitu ya, terutama di sisi organisasi semakin berkembang juga semakin banyak inisiatif ya, nggak dipungkiri kita ada nggak bisa menghindari beberapa cost gitu ya. Jadi mohon maaf sekali untuk perpanjangan tahun kedua ada sedikit biayanya sekitar 79.000, tapi kita berusaha untuk memaksimalkan benefitnya kembali ke Bapak Ibu sekalian. Untuk yang sudah memperpanjang terima kasih, cuman kartunya masih in progress ya karena baru launching juga nih kartunya dengan warna peri-peri nih Pak Salan nih. Oke, update sedikit untuk membership perdana ya. Membership perdana itu yang baru join ya atas ke membership PMOP. Untuk buku PMOP sendiri alhamdulillah sudah di order sebanyak sekitar 600. Namun yang mendaftarkan sebagai member saat ini baru di bawah 50% nih. Mungkin ada temannya yang punya
belum daftar boleh dicolek-colek. Yuk gabung yuk ke PMOP gitu. Jadi ada 250 orang yang sudah ada di grup Telegram kita ya. Sepertinya sudah join semua sih, tapi membership perdana kita yang aktif 250 dan akan terus bertambah ya insya Allah. Nah, ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang Mbak, saya sebenarnya udah habis Desember, gimana sih cara renew membership-nya gitu. Nah, untuk saat ini flow yang bisa kita informasikan seperti ini. Untuk members, jika dimulai dari sini, untuk jika membership-nya Bapak Ibu sudah due di Desember 2022 dan Januari 2022, sampai lupa tahun, ini tahun berapa sih? Terus Bapak Ibu akan menerima email reminder atau konfirmasi bahwa membership akan berakhir dari email Gmail PMOP. Mohon untuk bisa dicek di spam ya, takutnya nggak keterima di inbox, mungkin masuk di spam folder gitu, takut kelewat. Nah, untuk order perpanjangannya itu bisa lewat website. Untuk lewat website belum bisa sih, tapi nanti akan langsung lewat website. Saat ini lewat Midtrans, nanti dengan kode QR code-nya nanti saya share di slide berikutnya, dan sudah dikirim juga untuk member yang due di Desember dan Januari. Kemudian kita ingin mendapatkan feedback dari Bapak Ibu, dan beberapa feedback kita juga munculkan di sosial media. Mohon izin untuk recognition kami gitu atas feedback Bapak Ibu yang sangat valuable ya buat kami ya, sebagai organisasi yang baru baby nih. Nah, kita ada baru nih, ini website ID user akun untuk di website PMOP. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan menerima akun dan password ya dari sistem langsung. Namun jika ada kendala dalam login, bisa diinformasikan di Gmail kami. Dan untuk terakhir, tandanya renew membership sudah selesai, Anda akan menerima e-card tadi, warna peri-peri tadi. Dan di akhir periode sampai perpanjangan sampai akhir Januari ini, kita mencoba untuk membagikan sedikit souvenir kecil-kecilan untuk 30 member yang mungkin nanti kita acak pakai apa ya, macam Lucky Wheel kali ya. Ya Mas Arief, mungkin ada aplikasinya ya Mas Arief ya. Nah, untuk yang Bapak Ibu yang baru order buku atau baru masuk ke website PMOP, di sini ada sedikit berbeda di membership. Nah, nanti kalau akses button renewal-nya sudah berjalan, nanti akan lewat sini aja renewal-nya gitu. Jadi langsung di menu ini. Tapi saat ini belum berjalan. Jadi masih untuk klaim membership aja. Jadi begitu beli buku di Tokopedia langsung klaim di website ini. Dan terakhir benefit membership PMOP adalah seperti yang mungkin sudah sebagian Bapak Ibu tahu. Kita ada meeting point ya setiap let's say 3 bulanan sekali ya, nggak setiap bulan juga sih kita meeting point. Setiap 3 bulan sekali, nanti setiap member free certificate. Untuk yang non-member, sertifikatnya ada sedikit biaya. Dan untuk akses ke special event dan program itu juga nanti ada special treatment ya. Kalau kita usahakan mungkin kalau bisa seminimal mungkin effortnya untuk member gitu ya, dan juga ada special invitation untuk acara seperti hari ini, hangout ya. Terus juga nanti ke depannya mungkin kalau ada merchandise gitu, nanti pasti ada special gift juga. Terus juga ada opportunity untuk menjadi volunteer. Kita juga hari ini ada volunteer baru ya dari PMOP, dan sebagian besar memang sudah member dari PMOP. Selamat datang ya, selamat bergabung teman-teman. Nanti kita sesi terpisah mengenalinya. Oke, kemudian kita juga ada Telegram group, dan tadi yang baru website ya. Di website itu nanti bisa posting, ke depannya akan posting banyak
forum juga sebagai LMS-nya PMOP ya. Di situ nanti ada material-material tentang PMO. Mungkin dari Bapak Ibu yang ingin berbagi gitu ya, mungkin paper PMO atau tulisan PMO-nya atau apa aja gitu. Saya mau berbagi ini sama member, boleh hubungi kita, nanti kita coba bisa taruh di LMS-nya PMOP untuk dibagikan untuk member sehingga kebermanfaatannya bisa lebih luas gitu ya. Oke, ini barcode untuk extend, tadi yang ke Midtrans kita sudah email ke member yang diundit saja. Oke, terima kasih. Akhir kata, terima kasih dari kami. Ini mewakili PMOP. Terima kasih sudah menjadi bagian dari PMOP di 1 tahun terakhir. Mungkin nggak 1 tahun ya, karena PMOP 2018, cuman sebagai yang aktif member kita in touch banget nih 1 tahun terakhir ini. Karena program membership dan sudah mendukung PMOP untuk terus berkarya, ngasih saran, ngasih masukan, itu sangat valuable sekali buat kami. Dan semoga PMO bisa memberikan manfaat terbaik ya untuk komunitas PMO di Indonesia. Thank you semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya tadi sekilas sudah diinformasikan ya mengenai membership gitu. Terima kasih untuk semua member yang telah loyal gitu dan tetap menjadi member kita. Semoga kedepannya kita bisa mendeliver layanan lebih baik lagi seperti itu. Oke, oke, masuk ke topik utama. Ya, udah nggak ada lagi kan ya? Lanjut Pak Sudo. Keselang lagi. Tadi udah aku cek kayaknya udah nggak ada lagi nih. Oke, kita bisa masuk. Mungkin ya Bapak Ibu ada yang kira-kira mau menjadi volunteer untuk sharing atau bertanya mengenai 3 topik utama yang akan kita bahas. Oke, untuk menstimulus kita udah sediain nih 1 souvenir bagi Bapak Ibu yang bersedia untuk sharing pertama kali nih. Ayo silakan Bapak Ibu. Kita ada dua souvenir nih. Souvenir menarik dari PMOP. Atau mungkin dari Mas Arief ada mau sharing? Oh ya nih Mbak Dian. Iya, Oke, saya cuman curious aja ya, karena kan saya sekarang lagi aktif-aktifnya seeking new job ya, seeking opportunity. Jadi posisi yang saya lamar itu ya PMO kebanyakan ya. Tapi sekarang, tapi waktu itu saya pernah saya apply-nya itu sebagai PMO, but then mereka itu pada saat proses jadi merubahnya as a CEO office. Kalau saya lihat sih sebenarnya scope of work-nya sih sebenarnya sama ya, cuman what makes them jadi merubah terminologi itu dari PMO ke CEO office gitu. Apakah ini merupakan suatu perkembangan dari PMO sendiri atau ini adalah scope yang baru di luar PMO? Saya curious itu aja sih. Oke, thank you Bu Dian untuk ini lebih ke pertanyaan ya berarti ya? Iya, sekalian sharing juga sih karena ya it's a new thing for me. Mungkin dari teman-teman mungkin bisa dapat saya dapat insight juga. Oke, siap. Kalau saya mau masukkan ke dalam 3 subtopik utama ini, mungkin lebih dekatnya ke sini ya, ke yang ketiga ya. Oke, boleh. PMO. Ya. Oke. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang mau merespon pertanyaan dari Bu Dian? Silakan dari Mas Akbar mungkin atau? Oke. Kalau saya coba respon dulu, nanti mungkin teman-teman yang lain silakan menambahkan mungkin dan melengkapi. Selamat pagi Bu Dian. Jadi untuk PMO tadi kan ada opportunity untuk jadi PMO, tapi kok tiba-tiba berubah jadi CEO office gitu ya.
Jadi PMO ini memang menarik, dan setiap implementasi atau ya penerapan PMO di setiap organisasi itu bisa berbeda-beda, dan memang harus berbeda-beda dikarenakan harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi organisasi pada saat itu. Dan selain bentuk dan fungsi-fungsi ataupun layanan-layanan yang memang juga harus di-adjust, disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, penamaannya pun kadang-kadang juga memang berbeda-beda. Dari simpelnya aja, dari kata PMO dulu. Kata PMO-nya itu sendiri pun juga ada yang Project Management Office, ada yang Program Management Office, ataupun mungkin ada yang lebih high level, yakni adalah Portfolio Management Office. Lalu ada juga kita lihat di lapangan beberapa PMO itu disebutnya TMO atau Transformation Management Office. Ada juga yang menyebutnya CEO Office. CEO Office itu biasanya adalah suatu PMO yang melekat ataupun report directly to CEO. Biasanya ya CEO Office itu lebih diarahkan ataupun diharapkan dapat membantu CEO atau membantu BOD untuk meningkatkan visibilitas para BOD terkait dengan strategik inisiatif di organisasi. Dan ada juga yang menyebutnya, nah penyebutan CEO Office itu pun juga ada lagi yang menyebutnya CTO atau Chief Transformation Office. Itu kalau di Kementerian Keuangan disebutnya CTO tuh, Chief Transformational Office, bukan officer ya, tapi office. Lalu ada juga yang nyebutnya VMO atau Value Management Office. Ada lagi yang nyebutnya SMO atau Strategic Management Office. Jadi penamaannya itu bisa berbeda-beda, bisa bermacam-macam, tapi in essentially layanan dan fungsinya adalah fungsi atau layanan PMO. Oke, sekilas itu aja. Mudah-mudahan bisa menjawab, Bu Dian. Oke, terima kasih Pak Akbar. Ya, mungkin teman-teman yang bisa ada yang nambahin juga dari pengalamannya. Dari Pak Riki mungkin, atau Pak Rahmat. Ya, sedikit nambahin aja ya. Ya, Udah dijelasin sama Mas Akbar tadi, bahwa mungkin yang dipahami fungsi dasar dari PMO ya. PMO itu memberikan bantuan, layanan, advice kepada manajemen ya. Jadi kita ada karena ada kebutuhan itu. Nah, balik lagi, karena yang membutuhkan layanan itu dari CEO, mungkin dirubah menjadi CEO Office. Tapi pada dasarnya layanan yang diberikan itu kurang lebih hampir sama semua. Ada 3 pilar utama. Yang pertama adalah governance, yang kedua compliance, yang ketiga adalah center of excellence. Jadi mau PMO model apa, itu kurang lebih 3 pilar itu dijalankan. Nah, sebagai CEO Office, sepertinya akan menjalankan hal yang sama, ya, membantu CEO terkait bagaimana tata kelola terkait dengan misalnya ada pengajuan proyek baru, ya, itu di governance-nya seperti apa, kemudian compliance ini terkait dengan bagaimana delivery-nya itu sesuai nggak dengan standar, prosedur, semuanya dijalankan dengan baik. Kemudian masalah center of excellence ya membantu melihat kira-kira apa ya tantangan ke depan, kemudian bagaimana improvement di dalam, bagaimana memberikan enhancement ya terkait dari capability tim yang ada, kemudian organisasi, sehingga memberikan value yang lebih baik lah dan memberikan output kepada organisasi lebih banyak, lebih besar ya. Mungkin sedikit itu tambahannya. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Mungkin masih di topik ini, izin Mas Arief, saya juga mau mengundang minta tanggapan ataupun juga tambahan dari Pak Salani nih, mumpung ada expertnya P3O di sini. Silakan Pak Salani. Masih di mute mungkin. Oke, sorry. Baik, sebenarnya saya ingin bertanya kepada Bu Dian sendiri. Memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Akbar, nama dari organisasi PMO itu bisa bermacam-macam. Ya. Yang terpenting adalah mengenai job-nya. Ya. Tugas apa yang diamanahkan kepada organisasi tersebut. Nah, mungkin Bu Dian bisa sharing nih. Di opportunity itu job description-nya bisa disebutkan, Bu Dian.
dari situ mungkin kita bisa bahas. Yang beli makan. Wah, saya harus ngeliat filenya dulu nih, Pak. Tidak jauh ininya. Sebentar ya. Seingat Ibu aja, nggak apa-apa. Ya, karena dari namanya juga mungkin akan bisa melenceng dari PMO. Iya. Ya. Jadi gini Pak, pada saat saya melamar itu job desk-nya itu kurang lebih sama dengan PMO pada umumnya, Ya. lebih assisting CEO untuk yang strategik itu, Oke. strategik, terus juga reporting gitu Pak. Ya. Sama sih. Yang ditangani atau strategik yang dimaksud di itu adalah inisiatif-inisiatif project atau inisiatif-inisiatif bisnis termasuk sales dan lain sebagainya. Inisiatif bisnis, Pak. Ya, oke. Jadi memang rasanya tidak bisa kita kategorikan itu sebagai PMO secara apa yang kita pelajari ya. Iya. Jadi yang CEO office yang kemudian apply tadi itu kalau arahnya bisnis memang agak berbeda gitu ya. Nah, iya, dari sisi strategi kalau dimasukkan aspek sales dan bisnis yang lainnya itu mungkin sudah out of scope dari konteks project ya. Meskipun dalam sisi portfolio itu juga harus bisa berpikir secara strategis ya. Tapi di dalamnya adalah inisiatif-inisiatif yang bisa diturunkan ke dalam program maupun proyek. Ya. Ini agak berbeda kalau menurut saya, Pak Akbar. Ya, karena bisa jadi saya juga memang ada beberapa CEO office ataupun bahkan PMO juga, mereka PMO tapi mereka justru lebih banyak penekanannya atau banyak effortnya untuk monitoring sales, kegiatan sales gitu, bahwa ini udah achieve nggak nih target salesnya gitu dari para business unit gitu. Jadi nggak yang memastikan bahwa project ataupun inisiatif baru itu sesuai dan kayak gitu, jadi malah lebih ke BAU. Ya mungkin itu tergantung ya kondisi organisasinya saat ini, mungkin sedang ada kondisi masalah di situ dan butuh intervensi yang khusus dengan adanya badan itu tadi. Jadi saya tergelitik nih Pak Akbar dengan kata-kata yang dari buku PMO yang saya baca ini, palu gada gitu loh, jadinya kita ngerjain semuanya. Karena di tempat saya terakhir juga, ya saya juga monitoring selain dari sales ya, transaksi itu angka transaksi, terus juga status dari development, terus partnership juga gitu loh. Jadi benar-benar palu gada gitu. Ya. Jadi apalagi ya di situ kan berarti ada konteks monitor portfolio performance. Jadi salah satu layanan yang memang disajikan oleh PMO itu adalah salah satunya adalah memonitor performance dari portofolio yang ada di organisasi. Nah, apalagi untuk organisasi yang memang project based organization. Project based organization di mana organisasinya hidup dari project-project, ya suka nggak suka, mau nggak mau itu PMO pasti akan kesinggung-singgung tuh dengan performance ataupun konteks komersial dari kegiatan portofolionya. Beda lagi kalau misalnya suatu PMO-nya hidup atau CEO office-nya itu hidup di organisasi yang lebih ke operational base, misalnya kayak bank ataupun telecommunication provider, ataupun yang intinya adalah organisasi yang tidak hidup dari project, bukan project based organization. Nah, itu mungkin PMO-nya akan fokus ke strategic inisiatifnya aja gitu, tanpa mungkin tidak akan diminta untuk gimana performance sales hari ini, bulan ini, kayak gitu. Jadi memang beda-beda juga tuh, Bu. Dibilang palu gada antara iya dan enggak, tergantung kondisi organisasinya sih menurut saya. Itu sih mungkin tambahan saya, Salini dan Budian.
Makasih partner. Oke, udah cukup menjawab ya, Bu Dian. Iya. Walaupun saya yakin masih kurang sih. Iya. karena kan tambahin dong kalau kurang. Iya. Mas Arief tambahin kalau kurang. Enggak, kalau saya boleh ngelanjutin, lebih ke ini sih Pak. Mungkin yang dialamin PMO di tempat lain juga sama gitu, terkait switching job desk yang dadakan gitu kan, menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi itu yang kita harus tahu dan kadang kita bingung gitu untuk mekanismenya seperti apa. Di sisi lain resources yang kita punya itu terbatas gitu kan, hanya sebatas itu. Tiba-tiba muncul job desk baru gitu yang memang kita sendiri mungkin masih trial and error gitu, masih kita coba cari tahu seluk-beluknya ini governance-nya gimana sih gitu. Toh dari lesson learn sebelumnya kita nggak pernah nih ngerjain pekerjaan semacam ini, padahal memang itu dibutuhkan gitu, sedang dibutuhkan. Iya Mas Arief, itu yang saya rasakan Mas Arief. Terima kasih loh. Saya ada juga temennya loh, Bu ya. Ada temennya Bu. Sama. I feel you Mas Arief. Seperti itu. Oke, tapi mungkin dari teman-teman lain juga mau Bapak Ibu lain mau sharing juga kali ya. Nggak apa-apa nanti kalau ada yang ternyata case-nya mirip-mirip bisa coba diangkat lagi. Ya. Oke, kalau gitu kita balik lagi ya ke yang tadi. Oke, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau pick up lagi untuk topiknya. Bu, kita lihat partisipannya ada siapa ya? Oh, mungkin nih Pak Geri, silakan Pak Geri. Tadi terakhir di breakout room lagi di jalan nih. Siap. Iya. Siap Pak Arief. Ya mohon izin Bapak Ibu semua, Pak Salani, Bapak Bu Ayah dan Bapak Ibu semua. Salam kenal semuanya. Pertama mungkin saya mau perkenalkan diri dulu ya Mas Arief ya. Iya. Ya, nama saya Geri Gusta, biasa dipanggil Geri Bapak Ibu. Kebetulan saya bawa member baru di PMO PI ini. Saya saat ini join di salah satu BUMN di bawah Kementerian Keuangan, namanya PT SMF Persero, di bawah Bu Sri Mulyani. Jadi memang untuk yang mungkin sharing apa ya, karena saya kebetulan izin Bapak Ibu, fungsi PMO ini dan change management kebetulan di perusahaan kami itu baru ada di tahun 2022 ini dan baru banget gitu, dan kebetulan saya yang ditunjuk sebagai penanggung jawabnya untuk fungsi tersebut gitu. Makanya kemarin saya langsung cari-cari nih komunitas apa nih yang bisa kira-kira berhubungan gitu, dan alhamdulillah ketemu PMO PI dan langsung bisa join dengan cara membeli buku gitu. Pas saya baca baru sekilas berapa halaman, bahasanya juga sangat mudah dimengerti gitu ya, dan harapannya nih saya join di grup ini mungkin lebih banyak mendengar ya Bapak Ibu ya terkait dengan how to set up PMO gitu, kemudian yang biasanya berjalan di PMO perusahaan yang ada di Indonesia itu seperti apa gitu kan, karena kan memang grup ini merupakan kumpulan expert yang mungkin senior udah duluan di PMOP. Nah sedikit mungkin kalau saya sendiri sih sharing apa ya, kebetulan saya di lembaga keuangan ini kan kurang lebih udah. Mungkin Pak Geri, gimana mungkin masalahnya? di sharing mandatnya apa Pak? Yang yang ditugaskan ke unit yang baru dibentuk ini apa? Mungkin jadi kita punya tahu apa ini ya. Oh ya baik Pak. Ya baik Pak Selani. Jadi sebenarnya saya juga baru dapat SK-nya itu baru minggu ini Pak. Jadi kebetulan dari BOD itu kami sih memang belum discuss gitu. Tapi kalau lihat dari company kami Pak, itu kan memang di tahun 2020 ini kita dapat perluasan mandat dari pemerintah Pak melalui Perpres gitu kan. Jadi ada perluasan mandat dari sisi produknya, kemudian bisnis prosesnya gitu. Dan sebelum-sebelumnya itu PMO ini nggak ada Pak, adanya cuma task force gitu. Jadi dari divisi terkait itu mengusulkan task force. Ceritanya itu tahun 2020-2021 itu task force-nya ada sekitar 10 sampai 15 task force Pak ya. Dan itu tidak ada yang koordinir gitu. Nah, makanya mungkin dari kajian yang dilakukan oleh betul Pak, dari kajian SDM kami Pak, itu kan nunjuk satu konsultan. Hasil dari konsultan itu menunjukkan ini butuh PMO dan CM gitu, dan dari situ baru tahun 2002 ini difikskan ada fungsi baru tersebut gitu Pak. Nah lebih ke situ sih Pak gitu, makanya ya saya di sini mungkin mohon izin Pak mengaitkan antara PMO dan CM itu
seperti apa Pak? Gitu. Kenapa mungkin fungsinya digabungkan jadi satu divisi gitu, Pak, seperti itu? Mungkin mau coba belajar basic dulu sih Pak Salani gitu Pak. Ya. Mungkin kita open dulu dengan member yang lain yang punya organisasi sejenis. Ada? Biasanya banking ada change management-nya biasanya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang dari banking juga Pak? Ada banking? Ada? Oke, sedikit sharing aja mungkin ya dari saya Mas Gary. Silakan. Iya. Siap Mas Arief. Saya sebenarnya sekarang di untuk area industrinya sendiri insurance. Nah, kebetulan beberapa waktu lalu assignment awal di sini itu sebetulnya lebih ke monitoring project IT. Jadi implementasi aplikasi web base gitu. Nah, tapi belakangan saya mulai dilibatkan di kerjasama bank insurance. Nah, bank insurance ini ketika saya tanya ke head of saya gitu, ini supporting kita dari sisi PMO sebatas mana sih gitu? Oh enggak, kita cuman sebatas support dari sisi provide SOP-nya gitu. Antara SOP kita dengan SOP mitra, apakah ini bisa atau possible untuk dijalankan atau enggak. That's it. Oh oke. Terus pas saya coba koordinasi dengan sponsor terkait, ternyata ekspektasi dari dia berbeda. Ekspektasi dari dia itu kita PMO betul-betul monitor secara end-to-end. Sampai end activity-nya itu adalah submission kebutuhan data ke sistem OJK namanya Sprint gitu. Nah, yang saya bikin lama gitu untuk kan biasanya kalau yang saya kerjakan sebelumnya itu once PKS atau proses dealing agreement antara dua pihak. Kan ini proyek kerjasama ya, partnership. Dua pihak itu sudah final, baru saya dari sisi project mulai implementasi gitu. Jadi saya punya dasar, punya basis untuk oke, ini skupnya A, ini skupnya B gitu. Lalu ini anggaran yang kita punya sekian banyak. Nah, tapi kalau ini enggak, memang ada timeline di sana, tapi selagi masih ada ruang lobby untuk negosiasi itu yang takes time sih. Itu yang saya alami sekarang karena ini satu pekerjaan baru gitu yang kita belum set up governance-nya, belum set up compliance-nya seperti apa gitu. Terlebih kita sebetulnya udah punya standar compliance PKS dan lain-lain, ternyata dari mitra minta disamakan dengan format kerjasama mereka sebelumnya gitu, karena terbukti sudah berhasil untuk di accept gitu oleh si OJK. Seperti itu proses tektok seperti ini sih yang ini kapan selesainya ya. Terus pas kita coba refer ke timeline juga udah behind schedule gitu. Kita terus melakukan adjustment ke satu, adjustment kedua, adjustment ketiga, tapi nggak selesai-selesai, sedangkan fokus resource kita jadi terganggu untuk monitor project yang lain. Kurang lebih yang saya alami seperti itu sih untuk project yang bersifat bisnis seperti ini Pak Giri. Ya, mungkin ya dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau sharing, silakan Pak. Ya. Izin saya mau sharing juga mungkin terkait dengan yang tadi Pak Gary, terlebih untuk bagaimana sih fungsi PMO dan CM di suatu organisasi gitu. Dan kebetulan salah satu organisasi yang saat ini saya sedang engage gitu, ada PMO dan CM yang memang suatu unit departemen, di situ disebutnya departemen yang terpisah namun bekerja dalam satu kesatuan. PMO dan CM ini kan sesuatu yang nempel ya gitu. Bahkan di buku sendiri, di buku panduan PMO Indonesia sendiri, layanan perubahan atau manajemen layanan perubahan atau organizational change management itu adalah salah satu layanan yang bisa ditawarkan oleh PMO. Nah, kalau misalnya ada PMO dan CM, ini berarti adalah fungsi CM-nya itu terlepas dari PMO sehingga dia menjadi unit sendiri, jadi CM. Atau departemen sendiri menjadi CM. Nah, PMO fokusnya adalah
Kalau bahasa sederhananya, PMO adalah fokusnya adalah implementasi, development dan implementasi suatu produk ataupun pembangunan produk ataupun apapun yang dibangun. CM fokusnya adalah memastikan bahwa produk ataupun layanan yang dibangun itu nanti akan benar-benar digunakan, benar-benar dipakai oleh sasaran targetnya. Nah, namun kerjanya pun juga bukan berarti CM itu baru kerja setelah PMO selesai. Tidak. CM pun menurut saya juga nempel nih dari sisi awal project diinisiasi atau di inception, itu CM sudah mulai bergerak, sudah mulai ikut, dan perencanaan change-nya pun juga sudah mulai dibangun dan diselaraskan sejalan dengan proses pembangunannya juga. CM pun juga menurut saya juga terlibat di dalam proses pembangunan, proses development pun juga CM juga terlibat memastikan bahwa membantu PMO untuk memastikan bahwa para user itu aware terhadap perubahan yang akan ada, dan sehingga mereka nanti siap untuk menerima perubahan itu. Perubahan itu baik adalah software baru ataupun layanan baru, perubahan bisnis proses baru. Itu bahkan sebelum prosesnya sebelum softwarenya jadi, si target penggunanya itu sudah tahu dan sudah dibangun excitement-nya gitu, sudah tahu oh ini manfaatnya nanti seperti apa, sehingga begitu software-nya sudah jadi, penerimaannya juga jadi lebih baik. That's secara esensial menurut saya itu Pak, antara PMO dan CM. Mungkin mudah-mudahan bisa membantu. Ya, thank you Pak Azwir, Pak Arif. Ya, silakan Pak. Saya tambahkan sedikit ya Pak Gary, masukkan aja. Jadi ini dua disiplin ilmu sebenarnya Pak. Ya. Jadi kalau PMO landasan ilmunya adalah project management, ya. Ada program management, ada portfolio management. Sedangkan change management atau biasanya juga orang menyebutnya sebagai organizational change management, itu juga satu disiplin ilmu sendiri. Ya. Memang seperti kata Pak Akbar, kalau di dalam satu organisasi bisa jadi itu menjadi dua departemen terpisah. Ya. Ada juga case di mana PMO itu di bawah change management, Pak. Karena memang pada dasarnya konteks dari project adalah mengenai managing change, kata ya. Managing change. Sehingga nanti kalau di tempat Pak Gary udah satu pintu, jadi ke tempatnya Pak Gary, cuma nanti di dalam organisasi kalau itu dibagi dua departemen, perlu disinkronkan dalam artian pintu pertamanya siapa? Apakah masuk ke change management dulu, baru eksekusinya oleh PMO, atau sebaliknya? Ini yang harus dibuat strateginya lah, Pak. Ya. Jadi di dalam konteksnya di tempat Bapak mungkin bisa dipisah, begitu ya. Kalau boleh tahu mungkin dikasih sedikit Pak, di tahun lalu itu inisiatifnya apa aja Pak ya? Supaya kebayang, oh proyek-proyek di tempat Bapak tuh banyak apanya gitu. Boleh Pak gitu. Ya, siap. Baik. Pak Salani, makasih banyak pertanyaan Pak. Ya, jadi izin Pak sedikit sharing terkait dengan kami Pak, kenapa ada PMO ini dijadikan satu fungsi, CM ya, change management itu dijadikan satu fungsi khusus ya, karena memang terjadi perubahan strategi Pak dari perusahaan kami, di mana kami ini tahun 2021 kemarin menetapkan strategi RJPP Pak, mungkin rencana jangka panjang perseroan secara 4 tahun ke depan Pak, dari 2022 sampai 2026. Memang perubahan itu kami pertama dapat perluasan mandat Pak dari Kementerian Keuangan, yaitu kita bisa membiayai yang tadinya kita hanya membiayai rumah gitu Pak ya, melalui perbankan, kita saat ini bisa membiayai konstruksinya Pak, tetap melalui perbankan gitu Pak. Begitu juga dengan produk-produk yang KPR sewa beli, KPR yang lain-lain. Jadi memang sedikit menjelaskan Pak, jadi memang SMF ini kita BUMN yang didirikan oleh Kementerian Keuangan yang khusus mensupport pembiayaan perumahan di Indonesia Pak ya. Jadi gambaran besarnya Pak, jadi klien utama kami ini BTN Pak. Jadi kami ngasih pinjaman ke BTN, kemudian BTN
memberikan pinjaman ke end user Pak. Gitu. Nah itu memang mandat kami gitu Pak. Nah di 2020 ini kita dapat perluasan mandat. Nah perluasan mandat itu ininya supaya kita bisa support pembiayaan perumahan itu bisa lebih kuat lagi. Gitu. Kita bisa support sisi supply-nya dari konstruksinya, kemudian dari sisi demand-nya dari KPR-KPR yang ada di market Pak seperti itu. Dan juga kita di Indonesia ini Pak kita memfasilitasi transaksi sekuritisasi KPR Pak. Gitu. Jadi mungkin Bapak pernah dengar terkait dengan Fannie Mae Ginnie Mae di Amerika Serikat. Ya, sebenarnya SMF ini adalah Fannie Mae Ginnie Mae-nya Indonesia gitu Pak. Gitu. Jadi fungsi kita seperti itu. Nah ada proses pengembangan produk Pak. Sekuritisasi itu intinya dibuat satu skema baru sehingga itu membutuhkan satu task force Pak, task force ataupun PMO yang untuk untuk menjalankan proyek tersebut. Gitu. Jadi memang atas dasar itu Pak perluasan mandat kita yang kita terima itu, nah itu memang kita banyak perubahan lebih Pak, dari konkret, sisi produk. kalau lebih konkretnya inisiatifnya itu apa Pak? Maaf Pak, lebih konkretnya inisiatifnya itu apa? Proyeknya itu apa sebenarnya? Saya belum nangkep nih. Kalau pembiayaan tadi kan cuman kita menggelontorkan uang, tapi kita tidak memonitor something kan? Atau betul, gimana? Pak. Saya nggak tahu. Yang disebut dengan task force ini tugasnya apa? Oh ya, kalau task force ini memang tugasnya itu macam-macam Pak. Ya kayak task force untuk kerjasama dengan BP Tapera Pak gitu. Karena kan memang kami kan sebagai BUMN yang memang mensupport juga rumah FLPP Pak ya ataupun rumah KPR program itu Pak. Itu kan kerjasama antara dari Kementerian PUPR melalui BPDPP Pak dan kami gitu Pak. Nah di tahun 2021 sampai 2022 ini ada peralihan Pak yang tadinya dari Kementerian PUPR ke BP Tapera. Nah itu bentuklah task force untuk peralihan fungsi tersebut gitu. Nah di situ kan rencananya memang ada timeline Pak. Tapi timeline itu ya memang yang men-set timeline itu saat ini di tempat kami sebelumnya itu divisi terkait Pak, divisi bisnis. Gitu. Jadi kadang nggak sinkron nih Pak antara yang diinginkan manajemen dengan divisi bisnis itu agak kurang sinkron. Makanya mungkin dibentuk PMO ini mungkin supaya task force yang ada ini pengembangan produk, pengembangan model bisnis ini bisa lebih align Pak, lebih align dengan strategi perusahaan gitu Pak. Baik. Itu Pak. Ya. Terbayang sudah. Ya. Okay. Lanjut Mas Arief. Oke, wah menarik ya tadi dari Mas Gary mengenai pembahasan PMO dan change management. Nah, tadi masukan dari Pak Salani itu balik lagi ke landasan ilmu yang digunakan gitu kan. Kalau PMO itu lebih merujuk kepada project atau portfolio management. Sedangkan CM ada lagi terpisah. Nah, untuk identifikasi awal mungkin agar strategi yang digunakan itu tepat, tadi Pak Salani mau lihat dulu ya gateway-nya itu dari mana nih gitu kan. Apakah dari PMO dulu baru ke CM atau sebaliknya dari CM dulu baru ke PMO, dan juga nanti bisa refer to inisiatif di tahun-tahun sebelumnya seperti itu untuk nge-setup bagaimana sih PMO ini akan berjalan kayak gitu ya mungkin Mas Gary. Oke. Siap. Makasih Mas Arief. Iya. Oke, sama-sama Mas Gary. Oke, selanjutnya ayo Bapak Ibu. Oh iya, saya mau info juga nih sesuai dengan janji panitia tadi di awal. Bagi partisipan yang bersedia menjadi volunteer untuk sharing di awal gitu, kita punya 2 souvenir nih. Nah untuk itu berarti nanti souvenirnya jatuh ke Mbak Dian dan Mas Giri ya. Selamat ya. Nanti kita coba kontak lagi di akhir acara. Oke, silakan mungkin teman-teman yang lain ada yang masih penasaran nih gitu. Mungkin retrospektif yang dilakukan di tahun kemarin itu seperti apa sih, gitu kan? Dari semua inisiatif yang dilakukan di tahun 2021, apakah 100% ternyata bisa kita achieve atau apa nih, masih ada kendala-kendala? Itu mungkin kita bisa sharing juga di sini.
Atau saya tunjuk nih, kalau ditunjuk biasanya langsung sharing nih. Oke, ini saya coba lihat partisipannya. Oke, ini ada Pak Sigit Pandu. Halo, selamat pagi Pak Sigit Pandu. Pagi Mas Arief. Iya, salam kenal Pak. Salam kenal. Mohon maaf nih tadi baru gabung sekitar jam 10-an, jadi memang nggak ikut dari awal dari Mas Arief. Oh iya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ini baru ada 2 volunteer yang bersedia untuk sharing dan bertanya Pak sebetulnya gitu. Jadi kalau ada yang penasaran nggak apa-apa, bisa ditanya, atau mau sharing juga silahkan. Hanya memang topiknya mungkin akan mengerucut kepada 3 yang di layar Pak. Gitu. Oh iya, mungkin ini apa namanya ya, sharing sekaligus diskusi ya. Mungkin kalau sharing nggak banyak yang bisa saya sharing ya. Cuman tadi kalau dengar apa namanya yang disampaikan tadi yang di awal tadi ada PMO dan change management ya. Iya, betul. Itu yang menarik. Memang saya sendiri juga di tahun 2021 baru ditugaskan ke tim PMO perusahaan ya. Itu mulai dari semester kedua lah ya. Jadi memang saya juga baru juga nih dalam dunia PMO. Memang program ini sebenarnya sih diinisiasi sama ini ya, sama kebetulan perusahaan tempat saya bekerja ini kan konstruksi ya di bawah lingkungannya BUMN. Jadi memang mandatorinya dari KBUMN gitu ya dalam perusahaan bersama dengan beberapa perusahaan sejenis ya yang satu klaster ya. Itu sudah berjalan juga program PMO-nya. Ya intinya sih untuk tujuannya untuk meningkatkan performa perusahaan ya, terutama performa keuangan ya. Oh iya, maaf Pak Sigit, saya potong dulu. Pak Sigit ini dari BUMN ya? Boleh diperkenalkan dulu Pak, dari perusahaan mana? Oh ya, saya dari BUMN ini konstruksi Adikarya Pak. Oh oke Pak. Ya, silakan Pak, dilanjut Pak. Dan memang programnya sudah berjalan, cuman memang pada saat implementasi ya di perusahaan itu kami juga menyadarin itu perlu faktor yang kedua terkait dengan change management ya, karena memang namanya perubahan itu kelihatannya juga nggak mudah ya. Mungkin ya sama lah, sifat dasar manusia semuanya juga kalau berubah itu kan kadang nggak nyaman ya. Nah itu yang apa namanya, ya saya juga mau belajar juga lah mungkin dari sini, dari senior-senior seperti apa sih change management yang pas ya gitu ya kita dalam mengelola. Karena memang itu tadi yang Pak Sakani sampaikan, memang 2 bidang yang berbeda ya terkait dengan project management yang PMO yang berbasis disiplin project management, sementara change management ini mungkin lebih banyak faktor apa ya, mungkin behavior-nya ya mungkin ya gitu ya. Nah ini jadi kedua hal ini memang komplementari ya kalau saya lihat ya. Cuman saya juga masih belajar juga terkait dengan change management ya, mungkin nanti kalau ada yang bisa sharing ya terima kasih, nanti saya akan bisa mudah-mudahan bisa apa namanya belajar bareng nanti di sini. Demikian Mas Arief dari saya sementara saat ini. Terima kasih. Oke, thank you Pak Sigit. Pak Akbar, rekaman yang waktu change management ada? Ada mungkin, Pak. Mungkin dikasih link. Channel YouTube kita Pak. Okay. Ya, mungkin dikasih linknya. Ya. Kami pernah menyelenggarakan sesi dengan topik change management, Pak Sigit dan Pak Gary. Kalau mau buka, itu nanti linknya Mas Arief kasih ya, Mas Arief. Ya, itu nanti ada di website Pak. Jadi udah bisa masuk ke website. Oh, udah masuk. Itu sudah login, nanti ada resources video dari event-event kami sebelumnya. Di situ salah satunya tentang change management. Ada Pak Edi di situ yang membahas tentang apa sih itu change management, dan beberapa itu dari pakarnya certified change management. Dan beberapa pendekatan-pendekatan ataupun school of thoughts yang berbeda-beda terkait dengan change management. Ada Kotter, ada segala macam gitu. Ada Atkar, dan bahkan yang terbaru ini ada Lean Change Management. Baik Pak, siap Pak, makasih Pak Arief, Pak Salani, Pak Akbar. Ya, mungkin sedikit disclaimer ya Pak Sigit, mengenai inisiatif PMOP di tahun ini juga kita akan menyelenggarakan workshop gitu yang nanti mengundang juga mungkin Pak Edi gitu yang pernah menjadi pembicara kita di
PMO meeting sebelumnya dengan tema change management seperti itu. Cuma memang nanti konfirmasi lebih lanjutnya stay tune aja di media sosial kita ya Pak ya. Seperti itu. Ya Pak Arif. Ya. Oke. Selanjutnya. Oke. Halo. Kita coba lihat ya partisipannya. Atau silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau berinisiatif. Oh, Mbak Aya nih. Mbak Aya gimana Mbak? Kalau dari saya sih masih belum terlalu banyak yang bisa di-sharing Mas Arif. Cuman kalau motivasi aku kenapa ikut join di komunitas PMOP, karena mungkin PMO sendiri ini kan unik ya, berbeda-beda gitu di tiap perusahaan, di tiap organisasi. Jadi, dan ini juga role yang cukup jarang gitu. Jadi, motivasi aku kemarin join di komunitas ini juga karena ingin tahu lebih. Jadi sebenarnya tuh PMO itu tuh seperti apa sih di perusahaan-perusahaan lain, dan scope of work-nya itu apa aja gitu. Jadi biar kita juga apa ya, bisa dapat insight baru, dan kita juga nggak terlalu tahu scope kerja kita itu di mana aja, dan main task-nya itu value-nya, pilar-pilar value-nya itu di mana, seperti itu sih Mas. Kalau boleh tahu Mbak Aya sekarang di industri apa ya? PMO di industri apa? Kalau aku sekarang di startup di industri kesehatan, namanya Lifepack. Jadi itu dia kayak Halodoc, cuman dia lebih fokus di jualan obatnya dibanding konsultasi dengan dokternya sih Mas. Oke. Oh iya, mungkin kalau Mbak Aya cross industri ya, dari sebelumnya IT ke kesehatan gitu. Ada perbedaan fungsi nggak sih Mbak Aya? Sebenarnya sama-sama IT juga. Jadi sebelumnya saya di Astra di industri otomotif, tapi kemarin juga saya menghandle project-project IT terkait pembuatan sistem, pembuatan aplikasi. Kemudian untuk yang di startup sekarang juga saya menghandle project-project IT. Jadi kurang lebih sih untuk main task-nya sama ya, kayak manage timeline, manage resource, dan scope, seperti itu Mas. Jadi inti scope of work sih masih sama ya, value-nya. Gitu. Mungkin dari Mas Arif sendiri mungkin bisa sharing-sharing juga nih. Ayo lo ditembak ke balik. Ya, oke boleh mungkin Bapak Ibu saya sharing sedikit. Jadi sebelumnya saya di telekomunikasi ya, di PT Mora Telematika Indonesia gitu. Nah, fungsi PMO di perusahaan sebelumnya itu lebih ke pengelolaan proyek gitu kan. Jadi starting point kita adalah ketika ada permintaan dari sponsor, yaitu di mana PKS dan proposal itu sudah final, lalu kita take lead untuk inisiasi meeting, gitu, di mana outputnya itu kita melampirkan project charter yang itu jadi dasar kita untuk panduan selama implementasi berlangsung, seperti itu. Dan PMO di sana tidak merangkap sebagai project manager karena project manajernya ada sendiri. Jadi project manager itu handle satu project, sedangkan PMO ini menghandle multiple project manager gitu. Jadi ada beberapa project manager yang kita handle. Jadi nanti ketika ada concern seperti kemarin, kita menghadapin pandemi, terus ada masalah isu limit ini ya, limit capacity budget gitu kan, yang kita punya, ya kita harus menentukan prioritas project mana sih yang kira-kira payback-nya itu bisa kita dapat dalam waktu dekat dan secara profitnya juga cukup besar gitu untuk tetap bisa memberikan income untuk corporate tentunya kayak gitu. Jadi ada beberapa project yang dengan terpaksa kita hold. Nah, kurang lebih fungsi PMO saya di perusahaan yang lama telekomunikasi seperti itu. Nah, sedangkan saya sekarang ada di perusahaan asuransi gitu yang kurang lebih secara main task-nya sendiri sama seperti Mbak Aya untuk memonitor
implementasi atau enhancement sistem. Hanya memang tadi ada beberapa tugas tambahan terkait bisnis yang menurut saya cukup memakan waktu gitu, dan kita memang harus set up change manajemennya itu seperti apa nih agar apa yang jadi ekspektasi stakeholder itu bisa kita deliver gitu tanpa mengurangi performa kita di main test kita untuk monitor project IT. Seperti itu sih sekarang kondisinya Mbak Aya gitu. Jadi kalau ya to be honest untuk masalah timeline terkait enhancement system ini, nah ini yang menarik juga. Mungkin kalau misalkan di Mbak Aya, aku nggak tahu ya, full agile ya mungkin ya. Untuk frameworknya sendiri menggunakan apa Mbak? Kalau yang atau apa? Kalau saya yang di perusahaan sebelumnya di Astra itu hybrid Mas. Jadi terkait requirement-nya itu masih menggunakan waterfall. Jadi scope-nya itu harus fix di awal. Jadi ketika development itu nggak ada perubahan scope. Tapi untuk secara day to day-nya itu menggunakan agile. Jadi untuk pengerjaan development-nya kita pakai Scrum, ada sprint, kemudian ada sprint review, dan yang lain-lainnya. Jadi kita masih hybrid. Kemudian kalau untuk yang di perusahaan sekarang sih itu udah full agile sih, Mas. Oh, keren ya. Oke, nah sekedar sharing, kalau di perusahaan saya sekarang memang sama. Untuk di bagian business requirement-nya itu kita lock gitu kan scope-nya, dengan ada output-nya itu berupa business requirement dokumen atau BRD. Lalu untuk development-nya sendiri sama agile, cuman kita nggak menggunakan Scrum, tapi cukup sebatas Kanban sih di sana tuh. Kanban. Lalu, nah ini yang menarik. Kadangkala pemahaman di bagian mana yang agile-nya itu seringkali salah gitu. Maksudnya salah, kalau di development-nya itu iya, itu bisa agile. Tapi ketika kita sepakat bahwa requirement-nya itu harus di-lock di awal, seharusnya ini kan harus secara administrasi harus full approve dulu gitu kan. Nah ini kadang enggak. Jadi once BRD ini masih masih kita komunikasikan dengan pihak-pihak terkait gitu, pihak-pihak yang akan terlibat nantinya dari project ini. Tapi di sisi lain development ini sudah mulai berjalan sendiri. Nah, jadi project yang di awal itu terlihat sederhana, hanya merubah satu bagian gitu. Tapi karena ini come up dari satu sisi dan belum mendapatkan final konfirmasi dari departemen lain yang akan terlibat, pada saat UAT atau user acceptance-nya itu baru muncul feedback baru yang sebetulnya itu tidak ada di scope awal gitu. Dan ini yang menyebabkan proses closing-nya menjadi telat. Ya kurang lebih seperti itulah kendala yang saat ini dihadapi di proyek asuransi, khususnya dalam pengembangan sistem. Kayak gitu sih Mbak Aya mungkin sharingnya. Agak yang nggak tahu nih di tempat lain apakah sama atau enggak gitu kendalanya. Cuman kurang lebih di tempat saya seperti itu. Sama Mas Arief dengan saya di tempat saya terakhir kemarin di Trumani, kurang lebih. Oh gitu juga Bu Dian. Iya. Iya. Jadi pada saat UAT baru tuh ketahuan, oh ada ini feedback butuh ini gitu. Jadi ya ini lagi butuh berapa sprint lagi untuk nambahin feature itu untuk perbaikan. Iya. Nah, sama ini dong saya mau bertanya dong, tadi kan subjek kedua yang terkait dengan retrospektif nih ya. Iya, boleh. Ya, saya tuh karena kan saya di Trumani itu kan saya melihat dari nggak nyebur, tapi saya harus tahu gitu loh. Saya tetap memonitor status development di tim IT. Tapi sepertinya ya jadi pada saat mereka kalau sprint itu saya ikut. Nah untuk yang retrospektif ini kebetulan mungkin karena saya ada meeting yang lain, jadi saya nggak pernah ikut gitu loh ke meeting ini. Nah cuman yang saya lihat pada saat itu begitu kita
mereka tuh selalu came up with the problem gitu. Oh, kenapa ini nggak bisa naik? Oh, karena mesin productionnya mati. Terus saya tuh sempat yang gini, itu kan itu kan masalah yang lalu gitu. Maksudnya ini kenapa terulang lagi. Berarti kan di situ apa namanya, tim IT-nya tuh tidak belajar dari retrospektif sprint yang apa namanya sebelumnya gitu. Yang mana saya tuh udah berkali-kali mengingatkan ke tim pada saat sebelum apa namanya pada saat kita mau coba tes itu tolong di ensure ke tim infra waktu itu, tolong ensure ini readiness dari tim dari our production engine gitu. Nah, tetap itu jadi apa ya, mungkin nggak semua, tapi dari katakanlah dari lima development yang kita ini ya, itu 3 tuh pasti fail gara-gara production itu. Nah, mungkin ada nggak tips-tips dari teman-teman mungkin ya yang apa namanya supaya gimana sih how to apa namanya menjadikan retrospektif ini nggak cuman kayak dokumentasi aja habis selesai itu udah gitu didiemin aja, nggak benar-benar dijadikan lesson learn gitu loh for the next sprint atau untuk kita kedepannya supaya nggak terjadi lagi. Oke. Thank you, Mbak Dian. Wah, menarik banget nih. Saya juga sebetulnya mau belajar nih untuk yang retrospektif ini seperti apa sih, gitu kan? Saya kan kebetulan saya dulu tuh di apa namanya memfasilitasi weekly meeting. Jadi di Trumani itu kita ada manajemen weekly meeting, kita ada round table. Jadi setiap hari Senin itu semua isu itu masing-masing departemen head mereka deliver, dan saya kan sebagai PMO saya mencatat apa-apa ini. Jadi saya tahu tuh apa masalah-masalah apa yang ada. Nah, pada saat si IT head ini ngomong, oh masalahnya ini, terus saya langsung yang ngomong dong, oh kan ini kemarin udah, kenapa nih terulang lagi gitu kan. Itu saya padahal sudah mewanti-wanti mereka gitu loh. But it's keep on happening again and again. Iya. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing untuk pendapatnya, mungkin bisa jadi solusi nih, karena yang dialamin Mbak Dian sama saya sama nih sepertinya. Aku boleh share ya? Iya, boleh. Halo. Dengan maaf ini saya cari. Mbak Tiko silakan, Mbak Tiko. Oh, Mbak Tiko silakan ya, Mbak Tiko. Ya, perkenalkan saya Tiko. Saya ini sekarang sebetulnya baru 5 tahun sih kerja di anak perusahaan BUMN ya, di KAI Group. Kebetulan saya di kereta api logistik. Cuma memang sebetulnya 5 tahun saya di sini tuh nggak formally di PMO, sebetulnya nggak gitu. Tapi karena kebetulan saya masuk sebagai pro hire di business development dan corporate planning gitu ya. Jadi saya banyak manage project-project strategis perusahaan lah, intinya seperti itu. Jadi kalau di pengalaman saya sekarang sebetulnya justru saya mencoba mengestablish PMO, dan itu susah banget gitu ya. Saya tahu bahwa di situ harus ada PMO, tapi secara organisasi, kemudian tadi establishment secara formal itu agak susah gitu, karena memang banyak yang belum paham tentang konteks project management office dan sebagainya. Nah, termasuk juga change management yang ada di perusahaan saya sekarang ini lebih ke culture ya, perubahan culture. Nah, saya mau share sebetulnya di pengalaman saya sebelum saya kerja di sini ya. Sebelum saya kerja di KAI Logistik itu saya 15 tahun kebetulan di perusahaan IT. Sempat jadi project manager, bisnis analis, dan juga kebetulan pernah menjadi tim change management. Nah, ini yang pertama mungkin saya ingin share yang sedikit yang tentang retrospek ya. Jadi kebetulan waktu itu kami punya masalah lah ya dengan project. Mostly project-project kami ini delay dan tidak berkualitas. Nah, intinya seperti itu ya. Hampir 90% project kami itu delay.
customer tuh nggak happy lah dengan kita gitu ya, dan aplikasi-aplikasi baik tailor-made maupun yang kita implement seperti misalnya SAP gitu ya, itu nggak memberikan benefit yang cukup banyak. Nah, kebetulan karena saya di corporate planning juga waktu itu setelah dipulangkan ke pusat dari project manager gitu ya, suruh di pusat, suruh improvement. Kita memang ada kayak semacam retrospect meeting gitu ya. Jadi setiap quarter lah, quarterly meeting itu kita ada retrospect meeting, dan ternyata setelah kita apa ya, root cause-nya kita analisa lah ya, itu mostly karena kita memang ada masalah dengan business requirement gitu ya. Jadi di situ kita sadar betul bahwa sebetulnya when we implement system gitu ya, kita itu harus sekaligus dengan bisnis proses re-engineering gitu ya, supaya memberikan manfaat kepada klien ya. Kalau tidak, kita hanya mengimplement bisnis proses as it is saja, which is itu belum tentu juga efisien dan efektif ya untuk mostly kan ujung-ujungnya untuk menambah pendapatan perusahaan lah ya kalau kita implement sistem. Nah, jadi di situ ternyata memang ada masalah dengan satu kompetensi bisnis analis kita, how to how to analyze the requirement of customer gitu ya. Karena banyak customer ini yang susah mengungkapkan sebetulnya atau tidak ngerti sebenarnya ini yang benar, yang efektif dan efisien itu harus gimana gitu ya. Jadi kita harus mampu, bukan menebak ya, harus mampu menangkap unstated requirement dari si customer gitu. Jadi kitanya harus mampu ngegali gitu kan, harus ngegali terus gitu ya. Ini sebenarnya perusahaan ini sebetulnya maunya kemana gitu ya. Nah, terus setelah itu kita bantu dengan tadi kemampuan kita untuk how to re-engineering the business process gitu. Nah, jadi di kita itu akhirnya setelah kita tahu kebanyakan masalah problem kita adalah itu yang memang at the end akan berpengaruh kepada schedule, cost gitu ya, karena scope-nya jadi berubah-ubah terus misalnya di tengah jalan gitu ya, karena kemarin waktu pas awal kita business requirement gathering ABCD, tapi ternyata pas begitu jalan, ini kayaknya DEFG gitu ya. Nah, itu kan jadi pasti impact ke schedule dan juga bagaimana kita menjahit gitu ya sistem-sistem yang ingin kita implementasikan. Nah, akhirnya kita putuskan waktu itu kalau cuma untuk mentrain si bisnis analis aja juga ternyata nggak cukup gitu ya. Sampai hampir sekitar 1-2 tahun masih belum berubah gitu ya how to fix this. Jadi akhirnya memang ternyata retrospect issue ini memang harus segera dijalankan dengan satu inisiatif improvement gitu ya. Nah, pada saat itu di company saya akhirnya kita sepakat sampai ke mempelajari capability maturity process gitu. Jadi kita sampai ke jadi nggak lagi kita belajar PM project management practice gitu ya dengan segala macam mau pakai metodologinya si A, si B, si C gitu ya, udah ternyata nggak cukup gitu. Akhirnya kita ke inisiatif sampai ke mempelajari CMMI gitu ya, CMMI, dan kita pilih mau sampai ke maturity level yang berapa. Nah, di situ memang banyak dibahas banget tentang requirement definition gitu ya, requirement definition sampai mau kita itu dari mulai level 1 ternyata cuma begini, level 2 begini, level 3 begini, sampai kita bisa menggali si customer. Nah, setelah kita implement CMMI waktu itu, jadi ini sebagai inisiatif improvement kita untuk memperbaiki project management practice kita gitu ya, bukan memperbaiki ya, melengkapi mungkin ya, melengkapi project management practice dari sisi analisa requirement dan software engineering gitu ya. Jadi di sana pun maturity kita untuk how to tes ya, tes si sistem ini itu juga kita perbaiki gitu. Metriknya juga kita perbaiki juga gitu. Jadi memang kayaknya si retrospek ini baru bisa menjadi sesuatu yang tidak berulang tadi kalau
dia itu langsung menjadi inisiatif improvement kita dalam bentuk apa gitu, sehingga itu harus berubah gitu ya, si yang tadi jadi masalah terus itu. Mungkin itu sih kalau yang dari sisi retrospek dan improvement ya. Kemudian yang kedua, yang tadi change management. Nah ini juga menarik ya, sebetulnya change management ini memang kan selalu nempel di project gitu ya. Di project, mau project yang sifatnya sistem gitu ya, ataupun misalnya culture gitu. Nah waktu itu yang memang saya tangkap gitu, memang sebetulnya kalau kenapa change management itu perlu, karena mostly implementation project itu banyak berurusan dengan how to overcome the resistance, gitu kan? How to overcome the resistance. Jadi resistannya bisa dari macam-macam, karena kita pasti selalu ngelihat dari people, process, dan teknologi gitu ya. Biasanya seperti itu. Kalau manage people-nya nanti bagaimana, prosesnya kalau berubah gimana, tadi seperti yang Pak Sahlani dan Pak Akbar sempat sampaikan gitu ya, pasti ada proses yang berubah, ada people dan struktur organisasi yang berubah, dan kalau teknologi udah jelas ya. Jadi sebenarnya change management ini fungsinya, kalau yang pernah saya alami adalah memanage current state, ya current state tuh new state ya, yang ingin kita tuju apa gitu. Lalu kita manage dengan ya enaknya sih pakai tools ya, seperti yang tadi mungkin disampaikan Pak Akbar, ada mau pakai Kotlin, mau pakai Adcar gitu ya, atau yang sekarang ada Linchange. Nah Linchange saya malah belum tahu, saya sampai Adcar doang tahunya gitu ya, karena udah lama sih saya nggak pegang change management, mungkin dulu banget ya, ada mungkin 12 tahun lalu gitu, itu saya masih pakai Adcar. Nah change management ini sangat lekat dengan leadership ya sebetulnya ya Pak Sahrani ya. Jadi kalau project manager itu how to manage, direct, control gitu ya. Kalau change manager itu nanti empowering gitu. Nah itu supaya tadi orang-orang yang resisten ini bisa bisa ikut ngeblend dalam project kita. Nah, jadi sebetulnya dia memang tidak akan lepas dari si project itu sendiri, karena bersama-sama dengan project team di project milestone-nya masing-masing, di situ itu kita harus manage master plan-nya itu kurang lebih bagaimana leadership alignment-nya di setiap project milestone itu jalan. Kemudian kita juga bicara tentang mobilization, communication plan gitu ya, dan monitoring bagaimana tadi kita memanage perubahan dari yang sekarang menjadi yang ingin kita tuju tadi bisa well managed lah, seperti itu kira-kira. Mungkin itu dari saya share-nya. Wah, lengkap banget Bu Tiko. Iya, saya sampai amazed loh Bu Tiko, makasih ya. Saya tambah pintar nih. Sama-sama. Gila, keren banget Bu Tiko. Kalau yang sekarang nih malah saya susah banget. Ini challenging banget sebenarnya buat saya di organisasi saya sekarang. Aduh, udah bisa biar masuknya tuh gimana ya? Susah bener gitu loh. Jadi saya bikin PMO kecil-kecilan sekarang, walaupun tidak formal gitu ya. Jadi kebetulan saya ini di corporate planning monitor penyerapan investasi gitu ya. Jadi kita dikasih duit gitu ya, harus menyerap investasi. Nah, itu kita dalam kayak tahun lalu gitu. Tahun lalu itu saya dikasih anggaran 100 miliar. Tapi yang bikin saya amazed gitu ya, ini saya baru dipindahin lagi nih, jadi disuruh balik lagi ke corporate planning ini, saya harus manage 197 project. Dan how come gitu loh, di organisasi ini nggak ada PMO, saya pusing langsung. Jadi benar-benar project ini hanya di-manage oleh para pengusul investasi gitu. Jadi pas begitu saya harus ngemonitornya, saya bingung kan, ini gimana caranya ya gitu kan. Jadi begitu saya dipindahin balik ke pusat sekitar Agustus lalu, penyerapan saya tuh masih 1% gitu. Waduh, itu saya pusing banget gitu kan ya. Jadi di situ saya ngelihat ya memang yang harus saya majuin adalah konteks PMO-nya dulu gitu. Gimana orang mau manage sekian ratus project? Akhirnya saya bikin prioritisasi project yang mana yang memang income generator. Kalau yang cuma bisnis support
nggak saya lewat dulu gitu kan, saya lewat semua yang income generator dulu gitu. Jadi ya saya buatkan dashboardnya dulu gitu ya, dashboard yang untuk manajemen dulu ya, supaya karena manajemen saya kan intinya ya pokoknya harus terserap ya, 95% loh KPI kita gitu. Ya nggak bisa, saya bilang gitu kan, kita udah semester 2 gitu kan, kita harus milih Pak, gitu kan, harus milih, dan saya klasifikasikan dulu mana yang income generator dulu gitu, mana yang income generator, mana yang business support, mana yang general support. General supportnya saya skip, karena buat saya nih agak bertentangan ya dengan konteks konteks pemerintahan atau BUMN lah ya. Kalau menurut saya anggaran tidak harus terserap 100%. Kalau tidak income generator, kalau buat saya. Jadi saya coba masukin itu dulu, karena sekarang kan lagi COVID ya, ya irit uang aja dulu gitu kan. Gitu. Lebih baik kita benar-benar fokuskan kepada income generator. Nah kebetulan income generatornya hanya 30%. Jadi saya kejar saja yang 30% dulu gitu. Nah itu yang saya alami sekarang gitu ya. Mantap Bu Tiko. Oke, ya setelah kita dapat sharing nih yang benar-benar insightful dari Bu Tiko. Oke, kita buka lagi ya kesempatan untuk teman-teman lain yang mau sharing. Silakan. Mungkin Pak Riki Mukmin atau Mas Fitro, Mas Fitri. Ada siapa lagi nih? Pak Fris, Mas Gregoria, Mas Henry, silakan. Ibu, kita masih ada waktu. Wah, masih cukup lama ya. Saya mungkin mau coba undang ini nih, ini Pak Fritz Obed yang baru bergabung dengan Pengopi. Mungkin bisa di-share Pak, ada yang ingin di-share terkait dengan apa yang sudah oke di PMO tahun lalu dan apa yang akan dikembangkan lagi di PMO tahun ke depannya. Ataupun tentang tantangannya. Silakan Mas Pak Fritz Obed Simamora, mungkin bisa open mic. Ya, halo, terima kasih Pak Akbar kesempatannya ya. Ya, silakan Pak. Teman-teman, saya baru bergabung di PMO CI ini karena saya sempat searching ya, apa nih organisasi yang ada di Indonesia nih terkait dengan PMO, karena saya juga baru 2 tahun bergabung di PMO di company saya, di perusahaan kontraktor pertambangan PT Cipta Kerja Tama. Kebetulan saya juga posisinya sebagai PMO engineer di bawah PM Project Site di site Melabuh Aceh, Pak. Mungkin itu perkenalan singkat saya, Pak. Untuk PMO di tempat kami, kebetulan saya mendengar tadi cerita dari rekan-rekan semuanya ya, dan beberapa hal mungkin mirip ya dengan yang saya alami di tempat saya sekarang ini. Saya kira kayaknya ini di tempat saya aja nih yang begini. Jadi saya coba cari keluar gimana sih PMO sebenarnya yang ada di company-company lain. Ternyata kurang lebih sama kita struggle-nya, di mana PMO ini secara resources manpower jumlahnya cukup terbatas ya. Cuma ekspektasi yang diinginkan, outcome yang diinginkan dari PMO ini banyak gitu. Dan kita harus banyak mengandalkan cross department ya, baik itu departemen support ataupun core department di company kita masing-masing. Kalau di tempat saya itu core-nya itu pasti tim operation ya, yang sebagai revenue driver untuk income dari perusahaan kami. PMO di tempat kami juga sama terbentuknya dari konsultan juga. Kalau yang tadi ada juga dari konsultan yang merekomen harus ada PMO. Di company kami juga harus ada, dimulai di tahun 2018 akhir itu
consultant waktu itu Bain ya masuk ke company kami, melihat bahwa untuk mendapatkan apa ya semacam perubahan delta lah di company itu harus dibuatkan inisiatif yang kaitannya dengan operational excellence. Kemudian setelah didefine banyaknya inisiatif, maka diperlukan adanya PMO untuk memonitoring proyek inisiatif ini agar berjalan sesuai dengan timeline yang ditentukan. Dan inisiatif ini juga harus kita makanya waterfall ya. Jadi dengan kita menganut Six Sigma, ada project charter yang harus di-define dan juga disepakati oleh project sponsor. Nah, di tahun 2021 ini kami banyak berkutat juga di bagian operasional, masih sama Pak. Karena kemarin dengan adanya COVID plus COVID di tahun 2020 yang membuat perusahaan kami harus berhemat banyak, jadi operasional harus ditekan. Beda di tahun 2021 ya, di saat harga batu baranya melonjak tinggi, operasional harus digenjot. Jadi ibaratnya dua inisiatif yang berbeda di tahun 2020 ke 2021. Mungkin itu sekilas terkait dengan PMO yang ada di tempat kami. Kebetulan saya di saat ini ada 2 orang, satu lagi ada Mas Dian Sudianto, dia juga gabung ya mungkin di ini. Oh ya udah, tapi udah live duluan tadi Mas Dian kayaknya ya. Dia lagi penerbangan mau cuti Pak. Oh iya siap. Aceh mau menuju ke Jakarta dia. Hari ini dia terbang, makanya saya heran, ini masih join berarti belum terbang pesawatnya. Masih nunggu Pak. Iya. Nah itu Pak, jadi yang sebenarnya saya masih penasaran sebenarnya, makanya saya banyak mendengar gimana sih PMO di tempat lain. PMO di tempat kami apakah sudah selayaknya seperti yang secara teori kan project management memanage portfolio indah banget lah, enak lah, gampang gitu kan. Sementara kami kan di sini kayaknya hampir semua lini kami masuki, mulai dari operation juga, terus juga dari plan, workshop, kan kita ada unit perbaikan, kita juga yang memanage agar unit-unit itu tetap available untuk digunakan, tidak breakdown atau tidak rusak. Kok semuanya balik lagi, itu PMO. Nah ini kayaknya ada something yang mungkin saya harus pelajari lagi nih untuk menyampaikan ke teman-teman di sini bahwa PMO itu macam support ya, karena kalau kita menguasai secara teknis semua departemen, mungkin rasanya kita udah jadi profesor ya, expert. Profesor. Iya, itu sih Pak yang sharing retrospektif. Nah makanya saya di sini sih curious kemarin tuh kalau milih dari 3 ini yang di poin nomor 1, what next? Apa sih sebenarnya yang next, yang service PMO itu yang kedepannya agar project itu bisa berjalan inline dengan target perusahaan sih Pak. Ya. Mungkin komentar awal saya dulu Mas, izin Mas Arief, saya ingin komen nih terkait dengan sharingnya dari, saya manggilnya Pak Fritz ya. Okay. Boleh Pak. Jadi memang salah satu tendensi yang cukup umum yang saya lihat dari PMO bukan di Indonesia aja ya gitu, di luar juga begitu, adalah PMO itu dijadikan kayak tempat kalau nggak jelas nih kerjaannya siapa, ini PMO aja gitu. Dan itu, nah di situ diperlukan kejelasan dan ketegasan dari PMO juga bahwa stop dulu, layanan gue ini aja,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini layanan saya. Dengan kenapa layanannya 6 ini aja? Dikarenakan ini kapasitas manpower kami segini. Load kami sudah segini. Gitu. Kalau ini ditambahkan layanan-layanan baru lagi, oke, berarti kalau begitu layanan yang existing ada yang mesti di-drop. Mau nggak organisasi seperti itu? Ya, itu jadi mesti ada diskusi dengan manajemen gitu kan, bahwa dengan keterbatasan resource yang kita ada, nggak mungkin dong kita jalanin semuanya dengan baik ya dalam tanda kutip. Jadi mesti ada trade off-nya kalau memang ternyata PMO di-expect untuk di-expect untuk menjalankan layanan baru lagi, service baru lagi. Kita analisis dulu yang gampang kita lihat dulu. Ini beneran align nggak sih layanan ini dengan strategic objektif si perusahaan atau manajemen gitu? Apa ini jangan-jangan cuman ya mendelegasikan pekerjaan ya? Bukan mendelegasikan mainan tai chi orang gitu. Ya, lempar-lemparannya aja gitu. Dan tapi ternyata ini nggak align dengan ekspektasi dan mandat dari manajemen terhadap PMO. Jadi kalau memang ternyata pun manajemen memutuskan bahwa iya nggak apa-apa PMO jalanin layanan itu, ya kita coba analisis kalau kita ditambahin layanan ini lagi, bagaimana nih dengan workload kita? Kalau memang ternyata nggak bisa, ya kita juga harus idealnya Pak, kita juga harus open ke manajemen bahwa Pak, ini workload kita kayak gini, resource kita kayak gini, ini bagaimana? Balikin lagi ke mereka gitu. Ini bagaimana? Karena kalau misalnya ini kita di-expect layanan ini, kayaknya kalau begitu layanan yang existing ini ada yang mesti di-drop. Nah, jadi biar ada diskusi Pak, biar ada diskusi dengan manajemen, dengan stakeholder juga bahwa juga transparan jadinya gitu. Bukan berarti kita pengen nolak-nolak kerjaan, nggak juga gitu. Tapi lebih memastikan bahwa pekerjaan yang kita atau layanan yang kita sajikan itu memang bisa maksimal, bisa optimal gitu. Jangan yang semuanya kita kerjain, tapi habis itu semuanya pun results-nya pun juga nggak ideal. Mungkin gitu sih tambahan dari saya. Mungkin yang lain bisa nambahin. Mungkin sedikit tambahan juga Pak. Kenapa saya di tempat kebetulan juga kami kan ada satu grup ya, grup ABN Invest sama. Nah di satu company kami ini ada 3 nih yang mungkin secara pekerjaan tuh beririsan. Ada PMO sendiri, dia pun mengenerate inisiatif, ada operation research, dia juga mengenerate inisiatif, ada teknologi and engineering, dia juga mengenerate inisiatif. Maksudnya apakah sebenarnya sebaiknya ini dilebur jadi satu di bawah ya pengolahan SIMO mungkinnya strategic inisiatif manajemen ataupun atau memang ini 3 ini tetap berdiri sendiri. Nah akhirnya kita pun di level site ya gitu ya kebingungan. Kita lagi jalanin ini ada tambahan lagi dari departemen ini padahal sama gitu untuk ngejar satu target sama karena memang 3 departemen ini berbeda. Kan punya KPI ya namanya departemen ya. Ada kepentingan masing-masing itu yang agak kita tuh lumayan juga struggle nih untuk di site ini. Ya intinya sih kita tetap ngejar produksi ya, tetap ngejar ke goal akhirnya. Cuma karena banyaknya yang mengintervensi lah ibaratnya gitu ya, intervensi dari 3 departemen yang tujuannya sama, akhirnya ini kita pilih salah satu aja lah yang paling reliable lah dengan site. Ya. Mungkin ya ini perlu dianalisis lebih lanjut, Pak Fritz. Kalau memang ternyata saling beririsan 3 departemen tersebut dan tujuannya pun juga sama, mungkin ya, tapi ini masih mungkin make sense untuk dilebur gitu. Karena menurut saya implementasi PMO di organisasi itu kan benar-benar kondisional dan tergantung dari kebutuhan organisasinya. Jadi mungkin pada saat ada beberapa unit kerja yang mirip-mirip dan beririsan, dan di situ bisa muncul silo dan juga konflik yang menurut saya nggak perlu gitu. Jadi kalau memang ternyata menurut hasil analisis teman-teman itu make sense untuk dilebur, ya nggak apa-apa dilebur. Tapi kalau ternyata make sense untuk
masih terpisah-pisah dikarenakan ada benefit dengan terpisah-pisah, ya itu silakan ditimbang sih menurut saya. Mungkin pasalannya atau teman-teman yang lain ada masukan juga terkait ini? Kalau menurut saya perlu dianalisa dulu. Kalau Pak Fritz di PMO yang mana nih? Yang di PMO-nya Pak, bukan yang di engineering teknologi ataupun ya. Kita harus lihat posisinya Pak. PMO yang Bapak tangani ini secara struktur itu lebih tinggi dari keduanya atau satu level? Satu level Pak. Nah, kalau satu level, PMO sendiri sih kerennya ditaruh di leher organisasi ya Pak. Di ya. bawahnya strategi COO ataupun PM kalau di slide itu. Betul. Jadi kalau satu level itu agak sulit melakukan koordinasinya karena Anda tidak memiliki satu otoritas untuk mengatur unit lain kalau sejajar ya. Kalau misalkan ingin disatukan atau bahkan dibuat satu lagi yang tadi di leher untuk mengkoordinir ketiga-tiganya. Gitu. Kalau menurut saya begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau strategic planning-nya bulan apa, Pak, biasanya, Pak? Strategic planning bulan apa pembentukannya? Generate-nya di bulan September November. Oh, udah berlangsung ya? Udah, ini udah tinggal eksekusi nih, Pak. Ya, kalau satu level agak susah memang. Kakinya terlalu kurang bisa menjangkau ke unit lain. Agak melebar emang ini organisasinya, Pak. Ya, atau mungkin sambil jalan bisa dirumuskan, kemudian diusulkan untuk bisa mendapatkan kewenangan yang lebih tinggi. Ya. Oke, bagaimana Pak Fritz? Pak Fritz ya, betul ya? Saya takut salah manggilnya nih. Betul. Pak Fritz ya, betul. Oke. Sudah cukup jelas Pak? Atau mungkin nanti bisa di ini ya untuk detail. Ini masih sharing-sharing aja. Ya. Siap. Oke, jangan ragu Pak, nanti sharing di grup Telegram ya. Kita bisa bagikan apapun sih terkait masalah PMO di sana. Ya Pak Arif. Oke, mungkin Bapak Ibu ini satu sharing atau satu pertanyaan terakhir ya, karena waktu sudah menunjukkan ini ya, akhir acara. Silakan Bapak Ibu, kesempatan terakhir yang masih ada unek-unek gitu kan. Terkait workload-nya di PMO masing-masing. Yang profilnya logo PMO siapa nih? Bu Melani. Profilnya, oh Bu Melani ya. Nah, Bu Melani Amalia, oke. Halo, Ibu. Bisa kita undang untuk sharing di sini, Bu? Iya, Pak. Iya. Ya, maaf saya nggak bisa open cam ya, Pak. Oh iya, nggak apa-apa, Ibu. Ya, oke. Mungkin saya sharing sedikit aja mengenai yang PMO di kantor saya. Kantor saya PT Juk Solution, sistem integrator, dan untuk PMO-nya sendiri sebenarnya itu baru ya Pak ya, baru ada sekitar 2 tahun. Namun untuk penerapan secara PMO-nya sendiri itu sebenarnya masih belum optimal seperti di perusahaan teman-teman yang tadi sudah sharing ya. Jadi inisiatornya itu adalah memang dari sisi manajemen itu membutuhkan PMO awalnya untuk mengakomodir atau merupakan wadah dari para PM ini agar bisa memiliki standarisasi untuk proyek-proyek yang di-handle oleh para tiap PM, karena kan itu masing-masing tadinya awalnya itu adanya di masing-masing bisnis unit ya Pak ya. Jadi
untuk standarisasi dari mulai bisnis proses, kemudian juga untuk template-template dokumen itu memang masih belum ada sama sekali gitu. Nah, akhirnya dibuatlah itu PM untuk sebagai wadah tersebut gitu. Jadi itu lebih ke standar template-nya agar bisa semua PM itu bisa sama ya. Nah, namun untuk di tahun 2022 ini rencananya baru akan benar-benar untuk pengembangan si PMO-nya sendiri nih Pak. Jadi nanti untuk project manager itu akan ada di masing-masing business unit. Di kami kan itu kan ada business unitnya, ada infrastruktur, ada software analitik dan lain-lain. Nah itu nanti masing-masing tim akan ditempatkan di situ. Jadi mereka tidak boleh menghandle untuk cross business unit. Nah jadi si PMO ini nanti benar-benar akan fokus untuk membuat program yang bisa membantu dari sisi manajemen gimana caranya untuk bisa sesuai bisa support untuk target-target perusahaan dan juga untuk standarisasi dan juga untuk program-program yang mungkin nanti akan dikembangkan oleh perusahaan itu nanti baru di 2022. Nah ini saya sih sebenarnya terima kasih banget atas sharing dari teman-teman yang tadi itu bisa menjadi masukan untuk saya biar nanti PMO di tempat saya itu bisa berkembang seperti juga dari teman-teman yang tadi sih. Gitu. Itu mungkin dari saya, Pak Syahlani, Mas Akbar. Di sana berapa proyek setahun, Bu? Keseluruhan ya Pak ya? Oh, Juk mah banyak, Juk. Banyak banget. Iya. Kalau keseluruhan sih mungkin dari masing-masing BU itu ada 22 ya Pak ya? Jadi total sih total sekarang ini ada 4 BU, mungkin jadinya sekitar hampir 100 sih Pak. Hampir 100, oke. Iya. Timnya sendiri ada berapa banyak, Bu Meliana? Iya, kalau untuk yang PM-nya sendiri itu ada 5 Pak. Nah, tapi ini ada project-project yang itu memang karena itu bukan project base, jadi itu tidak dihandle oleh PM langsung. Jadi ada tim yang dia acting as a PM gitu. Jadi bukan secara struktur itu sebagai project manager itu sih Pak. Total ada 5 untuk PM-nya. PMO-nya sendiri secara struktur melekat di mana, Bu Melani? PMO-nya independen Pak. Jadi dia terpisah dari business unit. Ya, jadi melapor langsung ke BOD. Oh, langsung ke BOD, iya. Oke, baik. Kuat nih PMO-nya. Iya, kuat itu. Harusnya kuat. Iya, Pak. Mudah-mudahan ini butuh support dari teman-teman juga sih untuk masukan-masukannya juga. Nah, saya support doa ada. Oke, siap. Itu aja mungkin Mas Arief dari saya ya. Oke, ya terima kasih Bu Meilani untuk sharingnya. Jadi tadi Bu Meilani sendiri masih menyimak ya gitu kan, berdasarkan masukan dari sharing-sharing sebelumnya untuk bisa mensupport inisiatif perusahaan di tahun 2002 ini. Jadi untuk membantu setupnya. Sama nih sebenarnya tujuannya sama Mas siapa tadi, Mas Geri di awal ya. Siapa? Oke, baik. Sesuai dengan informasi sebelumnya ya bahwa ini akan menjadi sesi sharing terakhir gitu dari acara pagi hari ini karena waktu sudah menunjukkan jam 11.28 gitu. Baik, ya sebelum saya akhiri, saya coba balik lagi ke agenda utama. Oke, di sini saya akan umumkan kembali ya 2 pemenang yang akan mendapatkan gift dari PMOP. Gitu. Tadi di awal sudah ada ya sebagai volunteer untuk yang berani mulai sharing gitu dari dari Bu Dian dan Pak Geri. Gitu. Untuk informasi
selanjutnya nanti akan dari tim kami akan coba menghubungi ya Mbak Dian dan Mas Gary. Dan kita juga provide nih satu lagi gift gitu untuk sharing terbaik tadi. Setelah kita lihat dan kita coba analisa bareng di backstage gitu bareng panitia, kayaknya Bu Tiko layak juga nih mendapatkan gift dari kita gitu atas sharing yang luar biasa. Mantap, Ya, Bu mungkin bukan cuma dari panitia nih gitu, dari member-member lain pun sama. Aduh, makasih. Iya. Oke. Ya, jadi nanti dari pihak panitia akan coba menghubungi Bapak Ibu yang beruntung tadi ya. Oke, lanjut ke bagian konklusi. Saya izin merecap sedikit ya hasil diskusi kita. Yang pertama tadi dari Bu Dian gitu mengenai terminologi PMO sendiri itu beragam ya, based on experience-nya pada saat job seeking. Lalu adapun penamaan ini bergantung pada layanan yang di-deliver dengan mengacu pada ketiga pilar tadi, yaitu dari sisi governance-nya, compliance, dan service excellence-nya. Nah, lanjut sharing yang dilakukan Pak Gary. Beliau ini join ke PMOP itu atas dasar kebutuhan untuk setup departemen baru gitu kan. Lalu ada dispute sendiri tadi mengenai peran PMO dan change management gitu seperti apa. Lalu tadi diberi masukan ya itu dengan beberapa pihak, ada Pak Salani, ada Mas Akbar, dengan kesimpulan bahwa kalau PMO itu dan CM membedakannya itu berdasarkan landasan ilmunya. Kalau PM itu lebih ke implementasi gitu dan mengacu ke project dan portfolio management, sedangkan change management itu mungkin lebih ke arah leadership ya tadi tambahan dari Bu Tiko. Kalau PMO itu lebih ke project management yang berkaitan dengan direct, manage, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini dari Ibu Tiko sendiri gitu merespon pertanyaan dari Bu Dian mengenai retrospektif. Retrospektif ini kita bisa lakukan itu dengan menganalisa root cause-nya terlebih dahulu. Nah, kalau dalam case-nya Bu Tiko sendiri tadi ternyata root cause-nya itu ada pada kompetensi bisnis analis gitu kan. Sehingga yang dilakukan tidak hanya sebatas mempelajari project management, melainkan juga capability maturity modelnya itu perlu dipelajari juga seperti itu. Lanjut tadi dari sharing dari Pak Fritz ya, yang menyebutkan bahwa motivasi beliau ini untuk mencari benchmarking gitu terkait eksistensi dan peran PMO di perusahaan lain khususnya, terlebih untuk next plan agar objektif dan strategi yang di setup perusahaan ini bisa align dengan posisi PMO itu sendiri. Nah, dan yang terakhir tadi Bu Meilani ya, sorry. Meilani itu juga sebetulnya mirip-mirip nih dengan Pak Fritz dan Pak Gary gitu. Sama-sama untuk mensupport inisiatif perusahaan di tahun 2022. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu recap dari konklusi hangout kita di hari ini. Oke, untuk selanjutnya Mbak Aya mungkin bagi Bapak Ibu yang nanti pengen mereplay gitu hasil diskusi kita bisa dilihat di mana ya? Oke, baik. Jadi untuk rekaman hangout hari ini nanti akan kami upload di website PMOPI. Jadi nanti untuk Bapak Ibu semua jika ingin mereplay rekaman hangout hari ini nanti bisa diakses di website PMOPI kita. Jadi untuk video ini khusus hanya untuk member PMOPI yang terdaftar di website seperti itu. Oke. Baik. Thank you, Mbak Aya. Oke, sekarang saya izin untuk kita ambil dokumentasi dulu ya, Bapak Ibu ya. Saya coba stop share screen. Foto keluarga. Iya, foto keluarga. Wah, belum potong rambut. Mungkin panitia bisa dibantu untuk yang menu ini. Imersif ya? Iya, betul. Imersif kita pakai yang mana yang enaknya. Kita ada 24. 21. Bagi Bapak Ibu yang memungkinkan untuk open cam, silakan Pak.
Kurang maju nih, kurang gede nih. Kalah gede sama Akbar nih. Oh iya. Nah, gitu Pak. Majuan lagi Pak. Saya mundur deh. Gimana sih? Mau semana dong? Oke ya, saya hitung ya. Tampilkan pose terbaik. 3, 2, 1, cheese. Oke, cukup Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Oke, setelah kita melalui sharing yang luar biasa ya dari Bapak Ibu semua, izinkan saya untuk mengakhiri pertemuan kita pagi hari ini dengan sebuah pantun. Oke, ini mau dari Mbak Aya atau saya nih? Dari Mas Arief aja kayaknya udah lebih prepare nih. Sebetulnya ini perlu kita sautin gak nih Mas? Oh, harus disautin biar rame. Ini spontan juga sih sebetulnya. Oke, kalau gitu berikut pantunnya. Olahraga di Sabtu pagi. Cakep. Langsung join acara ini. Cakep. Terima kasih dari kami. Semoga bisa bertemu lagi. Mantap. Terima kasih teman-teman semua. Pantun berbau realitas sih sebetulnya. Si Ayang mana ya? Yang jago puisi itu si Ayang mana? Iya, Pak Ayang nih. Lagi nggak enak badan katanya Pak. Oh gitu. Oke. Oke, terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat waktunya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.